Sudirman Cup 2025 bakal jadi ajang penuh kejutan. Siapa saja negara yang sudah lolos? Piala Sudirman 2025 semakin dekat, dan para pecinta bulu tangkis di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan aksi para pemain terbaik dari berbagai negara. Turnamen beregu campuran paling prestisius ini akan digelar di Xiamen, China, dengan babak penyisihan grup dimulai pada tanggal 13 Maret. Sementara putaran final dijadwalkan berlangsung dari tanggal 27 April hingga 4 Mei. Indonesia sendiri menjadi salah satu tim yang berhasil memastikan tempat di Piala Sudirman 2025 setelah tampil gemilang di kejuaraan beregu campuran Asia 2025. Tidak tanggung-tanggung, tim Merah Putih sukses menundukkan tuan rumah Cina dengan skor 3-1 di partai final. Kemenangan ini tidak hanya mengamankan tiket ke Piala Sudirman, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia siap bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Sebagai tuan rumah, Cina sudah lebih dulu mengamankan tempat di Piala Sudirman 2025. Meski kalah di final kejuaraan beregu campuran Asia, mereka tetap menjadi salah satu favorit untuk meraih gelar juara. Sementara itu, kekalahan Cina di final justru memberikan keuntungan bagi Malaysia. Meskipun Malaysia harus tersingkir di fase grup setelah kalah tipis 2-3 dari Indonesia, mereka tetap bisa lolos ke Piala Sudirman berkat peringkat dunia yang mereka miliki. Tidak hanya Malaysia, Korea Selatan juga mendapatkan tiket ke Piala Sudirman dengan cara serupa. Keberhasilan Cina menembus final kejuaraan beregu campuran Asia 2025 membuka jalan bagi Korea Selatan untuk memanfaatkan jatah peringkat dunia. Dengan demikian, 4 negara Asia yang lolos melalui jalur kejuaraan beregu campuran Asia adalah Indonesia, Jepang, Thailand, dan Korea Selatan. Sementara itu, Malaysia, Taiwan, India, dan Hong Kong memastikan tempat mereka melalui jalur peringkat dunia. Di Eropa, Denmark tampil luar biasa dengan menjuarai kejuaraan beregu campuran Eropa, dan secara otomatis mengamankan tiket ke Piala Sudirman. Selain Denmark, Prancis, Inggris, dan Jerman juga memastikan diri lolos melalui jalur yang sama. Sementara itu, dari Pan Amerika, Kanada berhasil mendapatkan satu tempat di turnamen ini, diikuti Australia yang mewakili zona Oseania. Afrika juga tidak ketinggalan dengan kehadiran Aljazair yang sukses lolos ke Piala Sudirman 2025 melalui kejuaraan beregu campuran Afrika. Dengan daftar lengkap 16 tim yang akan berlaga, Piala Sudirman 2025 dipastikan akan menyajikan persaingan sengit. Berikut adalah daftar tim yang telah dipastikan lolos. 1. Cina sebagai tuan rumah. 2. Indonesia melalui kejuaraan beregu campuran Asia 2025. 3. Jepang melalui kejuaraan beregu campuran Asia. 4. Thailand melalui kejuaraan beregu campuran Asia. 5. Korea Selatan melalui kejuaraan beregu campuran Asia. 6. Denmark sebagai juara kejuaraan beregu campuran Eropa. 7. Prancis melalui kejuaraan beregu campuran Eropa. 8. Inggris melalui kejuaraan beregu campuran Eropa. 9. Jerman melalui kejuaraan beregu campuran Eropa. 10. Kanada melalui kuota Pan Amerika. 11. Australia melalui kuota Oseania. 12. Aljazair melalui kuota Afrika. 13. Malaysia melalui peringkat dunia. 14. Taiwan melalui peringkat dunia. 15. India melalui peringkat dunia. 16. Hong Kong melalui peringkat dunia. Meski daftar ini sudah hampir final, tetap ada kemungkinan perubahan jika ada tim yang mengundurkan diri. Artinya, setiap negara yang sudah lolos tetap harus memastikan kesiapan mereka untuk menghadapi turnamen ini. Piala Sudirman 2025 akan menjadi ajang pembuktian bagi banyak negara, terutama Indonesia yang baru saja mengalahkan Cina di kejuaraan beregu campuran Asia. Apakah tim Merah Putih mampu mengulangi kejayaan dan membawa pulang trofi Piala Sudirman? Ataukah Cina akan bangkit dan kembali mendominasi? Dengan semakin dekatnya Piala Sudirman 2025, persiapan tim-tim yang telah lolos semakin intens. Masing-masing negara tentunya sudah mulai mempersiapkan strategi dan pemain unggul untuk memberikan performa terbaik di turnamen beregu bergengsi ini. Di Indonesia, para pemain utama seperti Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, dan Gracia Poli akan kembali diandalkan untuk membawa kemenangan. Kehadiran pemain muda seperti Apriani Rahayu dan Fajar Alfian juga memberikan harapan baru bagi Indonesia untuk tampil lebih baik lagi. Di sisi lain, Cina tidak akan tinggal diam. Meski mereka kalah di kejuaraan beregu campuran Asia,
Tim mereka memiliki kedalaman pemain yang luar biasa, dan tidak diragukan lagi akan kembali menjadi ancaman besar bagi tim-tim lain. Pemain-pemain seperti Chen Long, Lee Junhui, dan Zhang Nan tentunya akan menjadi tulang punggung tim tuan rumah dalam usaha mereka merebut kembali kejayaan Piala Sudirman. Keberagaman pemain dan kekuatan masing-masing tim menjadikan Piala Sudirman 2025 sebagai salah satu turnamen yang paling dinantikan dalam dunia bulu tangkis. Selain persaingan yang ketat di atas lapangan, faktor pendukung dari masing-masing negara juga turut menambah semaraknya turnamen ini. Dukungan penuh dari para supporter akan menjadi pendorong semangat bagi para atlet untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Semua mata akan tertuju pada Xiamen, tempat di mana sejarah baru dalam dunia bulu tangkis akan tercipta. Piala Sudirman 2025 akan menjadi ajang pembuktian bagi banyak negara, terutama Indonesia yang baru saja mengalahkan Cina di kejuaraan beregu campuran Asia. Apakah tim Merah Putih mampu mengulangi kejayaan dan membawa pulang trofi Piala Sudirman? Ataukah Cina akan bangkit dan kembali mendominasi? Jangan lupa catat tanggalnya dan nantikan pertandingan seru yang akan datang. Pastikan kamu tetap mengikuti berita terbaru seputar Piala Sudirman 2025 dan dukung tim favoritmu. Tak ada yang menyangka, tim muda Indonesia berhasil mengguncang Asia, mengalahkan Cina, dan mengukir sejarah baru. Tapi, ada satu kejadian yang bikin semua orang deg-degan. Halo, badminton lovers. Kabar gembira datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Tim Merah Putih baru saja mencetak sejarah dengan meraih gelar juara di kejuaraan bulu tangkis Asia beregu campuran 2025. Yes, akhirnya, setelah sekian lama menanti, Indonesia mampu mengangkat trofi tertinggi di turnamen yang sudah berlangsung sejak 2017 ini. Final yang berlangsung di Chongqing Gymnasium, Cina, pada hari Minggu, 16 Februari itu benar-benar menegangkan. Lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan, melainkan sang raksasa bulu tangkis dunia, Cina. Tapi siapa sangka, dengan mayoritas pemain muda, Indonesia tampil luar biasa. Skor akhir, 3-1 untuk Indonesia. Satu-satunya kekalahan hanya terjadi di sektor tunggal putri. Tapi di nomor lainnya, tim Garuda tampil perkasa. Ganda campuran, menang. Tunggal putra, menang. Ganda putra, menang juga. Kemenangan ini bukan hanya soal piala, tapi juga tentang mental dan semangat juang para atlet muda kita yang luar biasa. Ini bukan hanya kemenangan biasa, tapi juga sejarah. Sebelumnya, prestasi terbaik Indonesia di ajang ini hanya sebatas medali perunggu pada tahun 2019. Tapi kali ini, kita benar-benar menjadi yang terbaik di Asia. Wakil Ketua Umum PPPBSI, legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat, langsung memberikan apresiasinya. Melalui media sosial pribadinya, Taufik menulis, "Selamat kepada tim Indonesia untuk gelar juara di Badminton Asia Mixed Team Championship 2025. Nggak cuma itu, Taufik juga menegaskan bahwa kemenangan ini harus menjadi titik awal menuju prestasi yang lebih besar. Mudah-mudahan ini awal yang bagus untuk tim mixed event, dan ini menjadi semangat untuk bulu tangkis Indonesia, biar lebih baik lagi ke depannya, dan bisa mempertahankan gelar ini di Sudirman Cup nanti bulan April-Mei." Nah, ngomongin Piala Sudirman, kita semua pasti tahu kalau ini adalah salah satu turnamen beregu paling bergengsi di dunia. Dan tahu nggak, kapan terakhir kali Indonesia memenangkan turnamen ini? Tahun 1989. Itu sudah lebih dari 35 tahun yang lalu. Saat itu, Indonesia berhasil menaklukkan Korea Selatan di final dengan skor dramatis 3-2. Sejak saat itu, Piala Sudirman seolah menjauh dari genggaman kita. Bahkan pada edisi terakhir di tahun 2023, Indonesia harus rela tersingkir di babak perempat final setelah kalah telak dari Cina 0-3. Sakit? Pasti. Tapi inilah momen kebangkitan. Kita semua tahu, dominasi Cina di Piala Sudirman sangat luar biasa. Mereka sudah mengoleksi 13 gelar juara, menjadikannya negara tersukses di turnamen ini. Di posisi kedua ada Korea Selatan dengan 4 gelar, dan Indonesia masih tertahan di 1 gelar saja. Tapi sekarang, harapan baru mulai menyala. Keberhasilan di kejuaraan bulu tangkis Asia beregu campuran ini bisa jadi sinyal bahwa Indonesia siap bersaing di level tertinggi. Apalagi, para pemain muda yang diturunkan menunjukkan mental juara yang luar biasa. Taufik Hidayat pun menekankan bahwa para pemain harus tetap menjaga fokus dan semangat. Semangat terus, jangan cepat puas. Mudah-mudahan ini jadi motivasi besar buat tim bulu tangkis Indonesia. Semangat terus, ucap peraih medali emas Olimpiade 2004 Athena ini. Jadi, sekarang tantangannya jelas. Bisa nggak kita membawa pulang Piala Sudirman yang sudah lebih dari 3 dekade tak mampir ke tanah air? Ini bukan perkara mudah,
Tapi kalau melihat performa tim kita sekarang, rasanya tidak ada yang mustahil. Kuncinya ada di persiapan matang dan mental juara. Lawan-lawan berat sudah menunggu, tapi Indonesia punya modal besar. Semangat juang yang luar biasa. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia juga akan menjadi kunci penting. Semakin besar dukungan dan doa yang kita berikan, semakin besar pula semangat para atlet dalam menghadapi tantangan di lapangan. Setiap pukulan, setiap poin, akan menjadi bukti bahwa kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Jadi, buat kalian semua para pecinta bulu tangkis, mari kita dukung tim Indonesia untuk berjuang di Piala Sudirman 2025. Saatnya buktikan bahwa kita bukan hanya raja di Asia, tapi juga bisa menguasai dunia. Gimana menurut kalian? Bisa nggak Indonesia membawa pulang Piala Sudirman tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.